Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almatriana Nabila dengan NIM 12370300024 dari jurusan Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan integral tentu secara numerik menggunakan metode Simpson 1/3 yang merupakan metode order 2 dari polinom Newton-Gilge. Dan dari sini kita akan menjelaskan secara konsep bagaimana Simpson 1/3 kemudian akan menerapkannya pada perhitungan menggunakan Python. Kemudian akan dibuat juga grafiknya serta GUI 3 dimensi dari perhitungan Simpson 1/3 ini. Baik, di sini jadi untuk metode Simpson 1/3 ini merupakan polinom Newton-Gregory order 2 yang dimana prinsip dasar metode Simpson 1/3 adalah menghampiri kurva fungsi dengan potongan parabola seperti ini di setiap dua interval yang sama panjang. Artinya fungsi f(x) ini pada tiap dua selang kecil diwakili oleh satu parabola yang melewati 3 titik data beraturan. Nah, oleh karena itu jumlah pembagian atau n harus genap karena setiap dua subinterval membentuk satu panel parabola. Dengan pendekatan ini, metode Simpson memberikan hasil integral yang lebih presisi dibandingkan metode order rendah seperti trapezoid. Nah, untuk metode seperti ini, misalkan jika fx-nya px-nya seperti ini, maka hasil penyelesaiannya yaitu menghasilkan integral sama dengan 1/3 H dikali F0 tambah 4 F1 tambah F2. Ini metode Simpson 1/3. Nah, untuk multigrid-nya, itu mengapa multigrid? Karena multigrid untuk mengurangi nilai error, dimana untuk Simpson 1/3 multigrid ini mendapatkan integral I sama dengan H/3 dikali F0 tambah 4 sigma n-1 dan I-nya itu untuk ganjil dikali F1 ditambah 2 dikali sigma I-nya untuk genap F1 ditambah Fn. Nah, untuk pengaplikasian pada metode numeriknya akan dijelaskan melalui kode Python. Nah, di sini kita akan memastikan bahwa kode tersebut akan berlaku. Misalkan di sini contohnya fungsi f(x)-nya itu e kuadrat tambah 4. Dari secara eksak didapatkan hasil 10,6667. Untuk metode Simpson sendiri di sini menggunakan rumus yang tadi, yang pertama A-nya berapa, B-nya berapa, A-nya batas bawah, B-nya batas atas, kemudian N-nya sama dengan 2, jumlah gridnya di sini H-nya itu 1, kemudian dengan rumus Simpson di sini didapatkan bahwa hasilnya itu 10,6667 itu presisi. Nah, untuk kode Python-nya itu sebagai berikut. Nah, baik, untuk penjelasan penyelesaian integral menggunakan metode numerik menggunakan metode Simpson 1/3 dengan simulasi pada Python itu sebagai berikut. Yang pertama, di sini kita akan mendefinisikan Simpson F, A, B, dan N, di mana parameter ini tuh parameter fungsi. Yang pertama ini F untuk fungsi yang diintegralkan, misalkan fx e kuadrat ditambah 4, terus kemudian A-nya adalah batas bawah integral, kemudian B-nya batas atas integral, dan N-nya itu jumlah pembagian interval. Itu jadi setiap selang yang membentuk satu parabola. Kemudian di sini kita mendefinisikan bahwa H-nya itu lebar setiap subinterval, itu B batas atas dikurangi A batas bawah dibagi dengan N jumlah gridnya. Nah, kemudian di sini untuk sum 1 0,0 ini untuk jumlah fungsi di titik ganjil dan sum 2 untuk jumlah fungsi di titik genapnya. Kemudian untuk jumlah fungsi di titik ganjil kita akan menuliskan bahwa for I dalam range 1,n,2, di sini x-nya itu kan A ditambah I dikali H, sum 1 ini sama dengan sum 1 untuk ganjil ditambah dengan fungsi x. Kemudian untuk genapnya itu sama seperti ini, ditambah dengan sum 2 karena sum 2 ini adalah untuk genapnya, dan range-nya juga 2,n dikurangi 1,2. Nah, untuk rumus Simpson-nya sendiri di sini kan pada perumusannya itu H/3 dikali F0 atau FA di sini ditambah 4 sigma n-1 dengan I-nya 135 atau ganjil dikali F1. Nah, di sini berarti 4 dikali sum 1. Sum 1 ini karena kan untuk ganjil. Kemudian ditambah 2 sekali rumus 2 sigma ini tuh n-2 dari I untuk 246. Jadi untuk fungsi genapnya ditambah dengan Fn di sini itu Fb. Nah, kemudian dihitung integralnya. Jadi ini rumus untuk Simpson 1/3-nya. Kemudian di sini untuk merunningnya
kita akan memasukkan misalkan di sini from Simpson import. Jadi kita akan mengimport rumus dari yang kode pemrograman tadi Simpson. Di sini from Simpson import dengan fungsi f(x)-nya itu e kuadrat tambah 4. Input batas atasnya kita akan menginputnya a-nya berapa, b-nya berapa, dan n-nya mau berapa. Kemudian ini untuk memanggil fungsi Simpson dari kode pemrograman Simpson yang telah kita buat tadi di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba running. Batas bawahnya misalkan seperti soal yang telah dijelaskan, yaitu batas bawahnya 0, kemudian batas atasnya 2, dan gridnya misalkan 8. Nah, di sini didapatkan integral 10,6666. Kemudian kita akan coba merunning lagi, misalkan kita running modul. Batas bawahnya 0, batas atasnya 2, kemudian gridnya kita misalkan 1000, yaitu 10,6667. Jadi semakin banyak grid maka semakin mendekati hasil numerik asli, hasil perhitungan eksaknya. Nah, baik, misalkan jika kita akan merunning fungsinya yang berbeda, misalkan kita akan mencoba mengganti fungsinya menjadi 3x kuadrat tambah 10. 3 kali x kuadrat tambah 10. Di sini kita akan merunningnya, run modul, dapat misalkan batas bawahnya 0, batas atasnya 2, kemudian gridnya di sini kita akan coba gridnya 30. Didapatkan integralnya 28. Ini sama dengan hasil eksaknya, yaitu 3e kuadrat tambah 10 dx, hasilnya adalah 28. Nah, kemudian jadi metode Simpson ini lebih akurat dibandingkan metode trapezoid. Nah, kita akan mencoba untuk membuat grafiknya, yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik dari integral yang telah kita buat tadi, yaitu kan karena Simpson ini membentuk parabola, jadi kita akan membuktikannya menggunakan grafik, dimana kita akan mengimport terlebih dahulu kode dari Simpson yang tadi. Kemudian di sini ada matplotlib untuk membuat grafik, ini nanti untuk numeriknya atau matematiknya. Nah, di sini kita akan memasukkan misalkan untuk batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2, kemudian untuk fungsinya itu e kuadrat tambah 4. Nah, kemudian di sini n-nya itu misalkan kita mau 8 atau misalkan 10 harus genap. Nah, ini untuk titik-titik Simpsonnya. Kemudian ini untuk mencari h-nya itu biasa seperti b dikurangi a per n. Kemudian untuk plottingnya itu untuk kurvanya, kemudian untuk titik ganjil dan genap, ini untuk asiran parabola, dan ini untuk garis bantunya. Nah, di sini kita akan memperlihatkan grafiknya, kita akan menuliskan plot.show untuk melihatkan grafiknya. Ini untuk settingan dari grafiknya. Kemudian kita akan running modul seperti ini. Nah, di sini didapatkan hasil dari metode Simpson dengan fungsi e kuadrat tambah 4 dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 2, diperoleh integral 10,6667. Nah, di sini pun kurva biru tebal di sini merupakan fungsi f(x)-nya, di mana dihitung luas di bawah fungsi f(x) tersebut. Dan bentuknya parabola terbuka ke atas dengan nilai minimum di f sama dengan 4. Nah, f0 sama dengan 4. Nah, kemudian titik-titik biru lingkaran ini adalah titik ganjil. Kemudian untuk titik genapnya itu yang kotak, titik genap. Kemudian ini tuh yang garis putus-putus oranye tebal. Di sini putus-putus oranye tebal ini merupakan parabola pendek yang dibentuk melalui setiap 3 titik berurutan. Jadi ada x0, x1, x2, jadi satu panel parabolanya. Nah, ini untuk warna latar arsiran di sini yaitu mewakili panel-panel Simpson setiap 2 interval kecil. Jadi kan karena kita menggunakannya n-nya 10, berarti di sini pasti ada 5 interval. Nah, untuk garis horizontal di bawah ya sama dengan 0, ini sumbu dasar X sebagai batas bawah integrasinya. Nah, kemudian kita akan membuat QI-nya juga, ini untuk membuktikan untuk 3 dimensinya. Di sini kode QI-nya
Nah, ini seperti biasa untuk metode Simpsonnya N untuk rumus H-nya seperti ini, kemudian sum satunya ini seperti yang dituliskan pada kode awal Simpson yang rumus-rumus itu. Nah, kemudian kita akan running. Misalkan ini rumusnya seperti ini, kemudian batas bawahnya kita ubah menjadi 2. Untuk menghitung itu 10,667, untuk plot 2 dimensinya seperti ini, sama seperti yang tadi. Untuk 3 dimensinya yaitu seperti ini. Nah, jadi ini untuk fungsi fx-nya dari sini sampai sini, f0-nya di sini 4, kemudian sampai n dengan n-nya itu 8 misalkan. Kita misalkan mau merubah juga fungsinya menjadi misalkan 3x kuadrat ditambah 10. Kita akan hitung integralnya itu 28 seperti nilai yang tadi. Untuk plot 2 dimensinya seperti ini, sama berbentuk parabola. Untuk plot 3 dimensinya itu seperti ini dengan fx awal di sini, untuk awalnya itu 10. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai metode Simpson 1/3 ini. Jadi metode Simpson 1/3 ini lebih akurat dibandingkan metode trapezoid yang sebelumnya sudah dijelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.